Bayangkan, aduh, gue sulit banget hidup gue capek banget hidup gue lelah banget, gue nggak kuat menghadapi semua ini. Dan itu ternyata benar-benar terjadi dalam hidup kalian gitu. Pikiran-pikiran itu tadi sebetulnya itu yang mempengaruhi realitas yang akan terjadi dalam kehidupan kalian gitu. Kok tahu tanggal 25? Ada yang spill ya? Iya, jadi buku ini tuh dia ngasih tahu beberapa orang hebat itu mereka tuh nggak pernah berpikir negatif. Jadi mereka tuh selalu punya mindset positif untuk membangun dan membentuk realitas yang akan terjadi di masa depan dalam hidup mereka. Kayak gue tuh mas sengaja ya, kadang-kadang gue pernah celetukan, kadang-kadang hanya terbesit dalam benak gue, kadang-kadang gue ucapkan, yang ternyata setelah gue setelah gue pikir kembali, itu ternyata gue dapetin sekarang gitu. Kayak contoh misalkan gue selalu bercanda ke teman-teman gue, mungkin kalian bisa lihat di TikTok gue pernah bilang, guys, gue produser nih gitu, gue saat jadi produser nih gitu. Dan ternyata jalan Tuhan menakdirkan gue bisa merasakan jadi produser saat ini gitu. Yang mana kalau kita tarik ke belakang di 4 atau 5 tahun lalu, itu mungkin gak pernah terfikirkan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup gue gitu. Gue yakin bakal jadi miliarder, kira-kira bener bakal sampai ini ya, tapi itu memang benar harus yang dipikirkan gitu, Gue belum sempat baca sampai habis ya, tapi coba gue pelajari dulu ya. Pokoknya jangan sampai ada kata-kata yang bersifat penolakan, kayak tidak, jangan, aduh, jangan sampai deh gue melakukan hal itu gitu, aduh, gue tidak akan deh. Nah, justru itu akan berlaku sebaliknya dalam hidup kalian menurut buku ini gitu. Papa Bi, Abang El diundang ke nikahan Eskrido. Iya, dia ngechat gue tadi. Eskrido ngundang gue, cuma gue gak tahu kalau acara sampai jam 11, harusnya sih gue bisa ya. Bang, yang tanggal 25 bulan ini keluar lagu kah? Iya ya, insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Nah iya, katanya bumi, iya, semesta akan menyerap apa yang kita ucapkan gitu. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan gitu. Dan ternyata itu sudah dilakukan dari zaman filsuf-filsuf terdahulu dan orang-orang yang terdahulu kayak Galileo Galilei, terus Socrates, siapa lagi tadi dia bilangnya? Dia bilang itu beberapa orang yang itu rahasia yang dijalankan oleh beberapa tokoh-tokoh di zaman dulu. Apa ada? Iya lagi, gue pernah kejadian dulu bang, gak mau sama di tempat itu, taunya malah rezeki di sini kan, bener kan? Jadi apa yang kalian bilang, apa yang kalian ucapkan atau pikirkan
Yang mana ada kata tidak, jangan, biasanya itu justru menjadi opposite-nya, menjadi kebalikan ketidakinginan yang akhirnya menjadi kenyataan gitu. Sekarang apa yang ada di pikiran gue sekarang? Yang paling dekat ya pasti yang positif lah. Gue berharap bisa sukses secara karir, mateng secara apapun profesi yang gue jalankan. Gue berharap juga gue bisa untuk jadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang, tapi tidak dimanfaatkan. Gue bilang gue bisa menjalankan lebih dari satu bidang dengan semuanya baik, bukan cuma sekedar sedang-sedang aja. Gue bikin lagu, gue benar-benar bikin lagu yang bagus. Gue nge-host dengan cara yang bagus. Ketika gue berakting dengan baik. Ya, cantik banget. Insyaallah. Ketika gue menjalankan bisnis gue bisa berjalan dengan baik. Terus gue berharap Lestar Entertainment atau perusahaan yang kita bangun bisa mendapatkan valuasi yang besar nantinya. Bini gue juga pernah tahu ngalamin ini. Dia dulu bilang gak mau nikah sama orang Medan, gak mau nikah sama pemain sinetron. Buat keluarga apa ya? Buat keluarga ya pasti yang baik-baik lah. Kalau buat keluarga ya doain, gak perlu gue ngedoain. Kita doain pasti yang baik-baik lah, keluarganya sehat semuanya. Gue bisa sama istri, bisa langgeng terus, bisa turut menemani mereka, tumbuh kembangnya mereka sampai mereka dewasa nanti, sampai mereka sudah bisa melangkah dan berpijak pada kakinya sendiri. Manifesting emang mantep banget ya. Manifesting itu ya berkaitan sama afirmasi ya. Ngawasnya everyday, karena memang ngawas itu kita harus paham sama kondisi di lapangan, paham sama ritme acara, follow acara, jadi nggak bisa bolong-bolong. Kita harus setiap hari. Kalau juri baru boleh on off. Iya kayak dulu gue bilang, iya benar-benar dulu gue bilang gue nggak mau nyanyi, gue nggak mau nikah sama penyanyi dangdut. Ya benar, malah nikah ya. Gimana perasaan tadi ngos setelah udah lama nggak ngos? Ya udah, tadi gue udah sempat jawab. Deg-degan, takut salah pasti ya, tapi justru kadang-kadang semakin kita takut salah, justru kesalahan itu semakin mendekat ya. Jadi ya, tapi ya pelan-pelan lah, maksudnya pelan-pelan tadi mulai ngeraba, cari celah, dan akhirnya mulai beradaptasi. Amin, Masya Allah. Makasih ya supportnya ya. Masya Allah. Doain semuanya gue bisa lancar, karena dulu itu kan gue terlalu capek ya, jadi gue nggak fokus di satu bidang. Bayangin habis gue syuting sinetron, gue malah nge-host, jadi terkesan dipaksakan teman-teman. Nah kalau sekarang itu kan gue benar-benar ngejaga waktunya untuk fokus di sini. Kalau dulu tuh gue memang kesannya buat cari duit doang. cari duit, tidur jam 9. Tidur jam 7
pagi, jam 9 ke lokasi berangkat syuting. Pernah sempat ada momen dimana gue jam 2-nya acara Trans TV on the way, jam 6-nya harus berangkat lagi ke Indosiar, jam 1 harus ke Facebooker. Waduh, itu gue sampai pernah meriang gue tuh, sampai gue dinasihatin sama bang almarhum, gue lupa ya. Aduh, almarhum yang botak yang di JB siapa ya, gue lupa. Dia bilang, Bilar, kerja jangan ngoyo-ngoyo Bilar, kita di dunia ini cuma sementara kan. Itu siapa ya, lupa. Oh iya, Bang Sapri tuh ngingetin gue. Ya ternyata Bang Sapri yang qadarullah lebih cepat menghadap Allah, lebih cepat dipanggil. Ya mungkin dia orang baik ya, beliau orang baik, jadi dipanggilnya cepat. Pak, diundang Rizky Ridho pernikahannya. Iya, gue diundang. Iya, kemarin gue dulu tuh, cuma kan gue dulu nggak gue kontenin ya, maksudnya kegiatan gue tuh nggak gue kontenin. Dan itulah kadang-kadang kita ketika ngelakuin satu kesalahan, dikulitin, hal-hal baik yang mungkin pernah kita lakukan itu udah nggak dianggap lagi sama orang. Makanya kadang-kadang banyak orang yang pas paling tahu bilang, wah sekarang alhamdulillah rezeki bagus ya semenjak udah mulai rekonsiliasi terhadap kasus kemarin. Kalau gue boleh jujur, justru rezeki kita lagi gila-gilaan, ujian kita lagi besarnya itu justru sebelum kasus. Wah itu, apa yang gue sentuh jadi emas. Gue tinggal minta, Mama, Pak, ini ada proyek, boleh nggak? Oke, langsung. Seenak itu gue dulu. Nggak lama lagi negonya, dan gue yang selalu nego langsung, guys. Selalu nego langsung. Bahkan dulu tuh ya, gue sampai kita ya, ini FYI buat kalian aja ya, udah record tetap aja yang terbanyak yang nge-share. Jadi itu kita tuh sampai dikasih privilege, dikasih uang di depan nih buat kalian untuk stay sama kita gitu. Ya kita nggak mau. Nah tapi pada akhirnya memang jujur itu yang membuat ya gue lupa diri lah. Gue lupa diri gitu. Kalau bahasa bini gue, dunia dalam genggaman Rizky Bilar kali ya. Sekarang nggak pakai tim marketing, nggak ada, kita belum ada tim marketing. Sekarang masih bagus lah, kan banyak yang sayang, iya bagus, cuma maksudnya ya tidak sedahsyat dulu ya, itu mau wajar karena viral juga gitu, yang susah maintenance ya tapi kan kalau tidak ya maksud gue, kalau misalkan itu tidak terjadi hal yang akhirnya menggegerkan masyarakat saat itu, ya mungkin kita masih akan tetap bertahan. Tapi ya kita nggak pernah tahu gitu ya mungkin Tuhan menyelamatkan gue tuh, kan gue pernah sampaikan, mungkin itu cara Tuhan untuk menyelamatkan gue di kemudian hari dengan kerugian yang lebih besar. Yang kan dulu viral bang, iya viral, cuma efeknya setelah kasus itu gede banget. Dan ingat bahwa gini, kalau gue ketemu ngambil keuntungan ya, gue hanya sekedar ngejar materi, mungkin gue tidak akan perlu hiatus sampai berbulan-bulan, kerja aja gue.
yang sampai yang kata orang dulu, wah di blacklist gitu-gitu. Sama sekali enggak gue. Bahkan ada beberapa TV yang nawarin, beberapa endorse yang nawarin. Tapi apa gue ngambil? Enggak lah, karena gue lagi butuh konseling, gue lagi butuh rekonsiliasi untuk menenangkan. Karena waktu itu terlalu besar ya beban yang gue tanggung gitu. Jadi udahlah, kita nenangin diri dulu ya sayang dulu. Udah. Belum lagi kita harus bayar, belum lagi gue sih ya, bukan kita ya, gue harus bayar penalti terhadap beberapa brand. Gue saya ingat lagi bang ambil hikmahnya. Ya nggak apa-apa lah, kan ini cuma untuk sekedar pembelajaran, bukan untuk mungkin. Nah sekarang pelan-pelan kita mulai merintis lagi gitu. Enggak, ini kita bahasnya tadi ini jadi adalah konteks di mana orang menganggap Masya Allah rezekinya sekarang gitu, karena gue kembali lagi akhirnya rezeki dipermudah gitu. Enggak juga, maksudnya yang gue sampaikan di sini adalah kalau kita berbicara materi, wah dulu tuh lebih gila daripada di eranya atau di fase yang baru setelah masa rekonsiliasi gitu maksud gue. Iya dong, semoga Tuhan ganti lebih-lebih, amin. Bunda lagi di atas, lagi telepon. Masya Allah, iya, tapi tetap kita syukurilah. Tetap kita syukurin. Kayak kemarin gue sedang diuji juga tuh guys. Gue lagi diuji kemarin. Bayangin, itu ujian yang pernah yang gue rasain. Kayak dulu pertama kali gue dapat syuting Ada Dua Cinta 2018. Jadi kemarin itu gue dapat 2 kerjaan sekaligus, dari buat stripping sama nge-host. Cuma memang ya FDN gue milih nge-host karena gue ada komitmen sebelumnya. Tapi kalau gue tadinya hanya memikirkan secara materi, ya gue mending stripping gitu. Cuma kan kenapa akhirnya gue ambil satu, gue ingin menjaga hubungan baik gue dengan TV yang sudah banyak kasih kesempatan buat gue. Dan satu lagi ya, memang gue ingin di program kali ini, di program DA kali ini, gue jadi sesuatu Bilar yang benar-benar belajar nge-host, benar-benar Bilar yang the new Bilar gitu. Karena mereka begitu percaya sama gue soalnya. Kalau gue tadi mikir duitnya, gue ada bilang lain gitu. Cuma itulah, itu hidup itu pilihan gitu ya. Hidup itu pilihan. Itu berdasarkan siapa? Ujian segitu, tapi yang suka sampai masih banyak banget nggak tahu. Ya alhamdulillah, masya Allah, kita bersyukur banget ya. Maksudnya kita punya orang-orang yang masih sayang sama kita gitu. Dengan segala sesuatu yang sudah terjadi, sebagian orang yang sudah meninggalkan kita, gak banyak pula yang masih bertahan, gak banyak pula yang sudah meninggalkan, tapi pada akhirnya balik lagi untuk mensupport kita. Ya itu sesuatu yang patut kita syukuri tentunya, karena gak banyak kapal yang mendapatkan kesempatan yang sama. Dan iya, dan yang patut kita syukurin adalah apa ya, di usia pernikahan kita yang sekarang ya, kita udah bisa mendapatkan banyak hal gitu. Meskipun banyak orang yang mencoba menafikan, mencoba menutup mata, dan kadang-kadang menelan, yang kadang-kadang menyimpulkan hanya lewat berita yang beredar gitu. Misalkan contoh, orang kan selalu bilang ya, wah Leslar udah nikah bertahun-tahun tapi gak ada rumah. Padahal kalau gue mau show off, gue mau apa-apa gue kontenin, tahun 2021 kita udah punya tanah di Jaksel guys, di Cipete.
Ini gue bukan masuk show off ya, tapi ini lebih kepada kebanggaan gue. Kita baru bayangin, kita baru nikah hitungan bulan, tapi kita udah mampu beli rumah seharga lumayan fantastis. Dan gak semua orang, gak semua pasangan dapat kesempatan seperti itu, guys. Bahkan yang jual aja sampai awalnya skeptis sama kita, meragukan kita. Dia bilang, Bilar Lesti gitu, Mas Bilar, Mbak Lesti, ini jarang loh artis, ini biasa yang tinggal di sini artis-artis kawakan kayak Om Tukul gitu-gitu. Bahkan bayangin, penjual tanahnya aja itu ngeremehin kita, teman-teman. Cuma ya gitu, akhirnya alhamdulillah kita mampu beli. Cuma kenapa kita pada akhirnya belum sempat untuk ngebangun, ya karena banyak hal yang nggak bisa gua jelasin secara gamblang di sini. Tapi salah satu faktornya ya karena kita masih nabung, kita masih banyak hal yang plan-plan yang kita jalankan. Dan juga kan kita bikinnya tuh rumah impian, bukan cuma rumah yang beli 5 tahun bosan kan, enggak. Kita pengen tuh rumah tuh seumur hidup gitu, seumur hidup sampai kita punya anak cucu. Itu tuh rumah yang kita tinggalin, yang kita nggak akan bosan-bosan tinggal di dalamnya gitu. Gitu. Bang, sempat komunikasi sama Baba dan Kak Amida nggak? Oh iya, kemarin kita sempat tanya kabar, karena kan kita sempat khawatir ya kalau terjadi apa-apa dengan mereka, karena memang di sana suasana lagi tidak kondusif. Tapi syukurnya kita dapat kabar baik, kita bisa komunikasi, dan mereka alhamdulillah sudah pulang ke Indonesia, dan semua kondisinya sehat-sehat aja, termasuk kandungan yang sedang dikandung oleh Temida. Dan kalau gue mau juga kan, gue tinggal pindah ke Bintaro kalau mau gue mau gitu mah. Nggak dikontenin, dikatain nggak punya, gila nih konten, dikatain pamer. Ya gitu lah kadang-kadang, cuma ya. Tapi apakah kalian akan beli tanah lagi, Pak, buat rumah khusus? Ini rumah khusus, yang sekarang itu rumah khusus. Nah bayangin, desain yang sudah kita gambar aja, sekarang kita berubah pikiran, teman-teman. Jadi yang tadi kita pengen modern tropical, kita sekarang pengennya Mediterania. Bayangin, apalagi kalau tadi kita bikin rumah yang biasa-biasa aja. Gue takutnya Lesti bosan dirubuhin itu rumah. Bunles sudah boleh Villa di Bali bagaimana, Pak? Udah sudah dalam progres. Tuh udah progres, Zeknya udah fotoin, udah jadi depannya. Tuh bangunannya di lantai 2. Waktu abang tanya sama wartawan, 9 sapi 4 di kantor. Iya, dia tahu loh sapinya 4 di kantor. Nabung aja dulu, arah aja rumah impiannya, jadi setelah 8 tahun. Iya, makanya itu gue bilang, sudah lo standar ganda gitu. Maksud gue, berarti di satu sisi gue ngambil kesimpulan bahwa Leslar itu ternyata dahsyat ya. Orang lain nikah 5 tahun baru punya rumah bareng, itu dianggap hal biasa. Leslar, orang lain 7 tahun, 8 tahun baru punya rumah dream house-nya mereka gitu ya. Diwajarkan gitu. Tapi kami baru 3 tahun 4 tahun belum punya rumah dan lagi masih progres. Itu udah dianggap wah nggak punya rumah sekarang. Astagfirullahaladzim.
gue tuh pengen nih, akhirnya gue sama istri memutuskan pengen rumah yang gini modelnya nih guys. Nih, gue pengen rumahnya tipe-tipe yang begini nih guys. Jadi kita berasa kayak liburan itu loh guys. Tuh desain mah udah nih, gue tunjukin ya. Rakta, mana Rakta Studio. Ya gue liatin ya. Nih kalau gak mau posting desain ya, nih. Nah nih, tuh 2021 gue udah ngelis tuh kebutuhannya apa aja. Tuh 2021 Terus 27 Desember 2021 malam bro, silakan dicek kebutuhannya, bisa ada yang kurang. Risalah meeting Rizky Bilar. Jadi 2021 aja dia tuh, gue tuh lagi on progress ngerjain rumah. Nah vendornya masih sama enggak bang? Nah gini, arsiteknya tuh kan yang tadi itu kan yang bikin Rakta, yang udah ngedesain rumah kita, meskipun hanya sekedar secara garis besar. Terus karena kita udah mulai berubah seleranya, kemarin itu kan gue tuh kan pakai Zek ya. Zek itu kan gue bayar ya, kita bayar, benar-benar bayar, pure bayar kita no endorsement, makanya gue nggak pernah posting dia. Nah terus dan lumayan mahal loh dia, expensive. Jadi it's so expensive, lumayan lah. Terus gue bercandain dia, bro, lo kan ini bro, kemarin apa namanya, lo kan mahal banget bro. Sebetulnya gue kepikiran buat make lo lagi untuk rumah gue di Cipete gitu kan. Terus dia bilang gini langsung, bro udah sini gue ngerjain, kata dia, gue gratisin buat kalian katanya. Dia langsung mau gratisin loh. Nah serius bro, gue bilang gitu kan, serius bro, iya bro serius, karena kan kalian udah baik sama gue gitu, kalian kan udah baik sama gue gitu. Tapi akhirnya gue ngambil kesimpulan, oh ternyata ini orang dulu kenapa dia ngasih harga red cardnya dia, harga publish rate-nya dia, karena memang kita belum kenal. Jadi dia udahlah, gue tembak aja gitu. Nah kalau sekarang dia udah kayak benar-benar udah ngerasa deket, udah ngerasa care, ya udah sayang lah sama kita. Jadi dia mau support kita gitu. Nah kalau Zek itu bangunannya itu lebih ke gini mah makanannya dia nih, Mediterania gitu loh guys. Seru ya, asik ya kalau rumah gini ya. Tuh. How expensive untuk 300 meter, dia harganya red cardnya 400 juta. Hitungan arsitek nggak gitu bun, itu buat gambar doang guys, buat ngedesain doang. Jaksel mahal bos tanahnya. Gue bersyukur ya, maksudnya gue dapat harga rumah waktu itu lagi pepet deh, orang yang jual itu lagi butuh gitu, makanya harga murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore onti-onti dan bunda semuanya, kembali lagi bersama Levian dan Lesia Diari yang menyajikan vitamin dari Leslar Family. Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang El juga Adek Lesia. Semoga selalu menghibur bunda dan onti semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di
Levian dan Lesya Diari. Terima kasih.